Perkenalkan, nama saya Felix Kalesnikov Nagitupulu. Pada kali ini saya diberikan tugas oleh ibu dosen untuk mengkritik sebuah video yang berkaitan dengan unsur pendidik ataupun pendidikan. Nah, pada video ini saya akan mengkritik tentang atau berjudul mengapa pendidikan di Indonesia itu buruk. Nah, di bagian pertama kita percepat saja di menit-menit tertentu apa yang harus saya kritik. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, di bagian ini. Nah, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan Nah, tadi di awal kata dikatakan emang PISA itu apa sih? Gitu kan. Mari kita lihat itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi PISA ngeliat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran gitu kan. Ibaratnya yang kita pelajari di Oke, stop. Tadi yang kita lihat dan kita baca juga, pengertian pisahnya itu nggak ada. Yang ada doang itu cuma sejarahnya. Nah, seharusnya di mana di awal video itu, untuk sebagian orang mungkin bisa tahu apa itu pisah. Tapi untuk kaum yang masih belum mengetahui apa itu pisah, seharusnya mereka bisa menerangkan pisah itu apa sih. Pisah itu kan merupakan singkatan, jadi harus menjabarkan apa arti pisah itu. Yang menurut saya ketahui, PISA itu adalah program pengujian pelajar internasional. Jadi setiap pelajar di usia 15 tahun itu diuji oleh mereka tentang kenalaran otaknya, baik itu Indonesia maupun negara-negara lain, itu semuanya diuji. Dan Indonesia mendapat ranking, katanya di ranking 70-an dari 78 negara. Dan dia berkata, ranking kita dapat itu adalah 10 besar dari terakhir. Tapi dia tidak menjelaskan di bagian mana kesalahan kita gitu. Apakah di mindset pelajarnya atau kurikulumnya atau cara pendidiknya, yaitu seorang guru maupun dosen mendidik ke muridnya bagaimana. Apakah murid itu bisa menerima atau memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Begitu. Lanjut kita videonya ini. sekolah itu dalam tanda kutip kurang kepake. Oke, kali ini dia membahas tentang pembelajaran sekolah itu kurang kepake di dalam bidang industri. Kita lanjutkan lagi. Saat kita mau bekerja di industri, ini juga udah sempat gue bahas sih di video hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan lain sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake. Oke, dia bilang pengetahuan yang kita pelajari dan didapatkan dari sekolah nggak kepake-pake banget karena kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Oke,
ada benarnya juga. Ini benar di dalam suatu circle pembelajaran anak SMA ataupun di anak madrasah. Kenapa demikian? Karena suatu anak SMA itu berfokus kepada untuk tingkat lanjut ke bidang mereka masing-masing. Contoh, anak SMA jurusan IPA, mereka akan lanjut ke bagian kimia di universitas. Anak IPS akan lanjut ke dalam sosial maupun ke dalam bidang lainnya dan sebagainya. Tetapi jika suatu circle sekolah itu adalah circle-nya anak STM atau SMK, mereka berfokus kepada bidang industrinya masing-masing, seperti teknik kendaraan ringan atau mesin apapun itu, mereka berfokus kepada industri masing-masing. Seperti kendaraan ringan itu berfokus kepada industri bengkel ataupun showroom-showroom motor lainnya. Dan seperti jaringan juga termasuk dalam bagian jaringan, misalnya dia bisa bekerja di industri telekomunikasi ataupun apapun itu. Jadi seharusnya dia bisa mendeskripsikan tentang apa yang dimaksudnya ini, apakah di circle anak SMA ataupun madrasah ataupun di circle STM. Jika di circle SMA mungkin itu bisa diterapkan, tetapi jika di circle-nya anak STM atau SMK itu tidak benar, karena mereka anak STM itu dididik untuk siap kerja di bagian industri sesuai dengan bidangnya masing-masing, kecuali anak SMA dan madrasah itu siap untuk melanjuti di bidangnya masing-masing. Oke, kita lanjut kembali videonya. Banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepet banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih pas SD, SMP, SMA. Oke. Di bidang industrinya tidak mendapatkan supply para ahli-ahlinya, gitu kan. Gimana kalau misalnya para ahli teknisinya ini sudah memiliki keahliannya masing-masing, tetapi di bagian industri itu sudah kepenuhan kuota atau kekurangan suatu lowongan kerja. Ini kalau kita kembalikan, kalau mereka berkatakan suatu industri itu kekurangan supply. Nah, di mana kenyataannya kita masih kekurangan yaitu sumber daya manusianya. Makanya banyak pengangguran. Untuk kalian semua sudah memiliki keahliannya masing-masing dan dididik rapi baik oleh para pengajar di bagian SMK maupun di universitas. Kita lanjut kembali. Gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerja. Ternyata hal ini tuh banyak. Masalahnya juga industri cepet banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang nggak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awal ya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu, supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba ngelihat sejarah dan tujuan dari PISA itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Nah, dalam hal ini, intinya siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi ke masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan sekolah, baik itu SMK atau perguruan tinggi, angka penganggurannya itu cukup tinggi. Kenapa? Salah satunya karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan... Nah, dia berkata gap skill yang dibutuhkan dari industri, dari para pelajar. Nah, dia tidak memahami itu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Bukan gap skill yang kekurangan, tetapi jumlah penerimaan industrinya itu yang kekurangan. Contoh nih, di daerah kawasan industri Medan, misalnya yang kita ibaratkan, itu pabrik itu hanya menerima 500 karyawan, tetapi yang masukkan lamaran itu berjumlah 2000. Nah, maupun di bagian-bagian perkantoran lain atau industri lain pun sama dengan hal demikian. Karena di Indonesia ini setiap tahunnya banyak gap skill yang lulus dari pembelajarannya masing-masing ataupun dari sekolahnya maupun dari universitasnya masing-masing. Namun penerimaan pekerjaan mereka lain masih kurang, begitu.
Kita lanjut kembali. Yang kita pelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar ya. Meskipun memang ada argumen kontra juga sih terhadap PISA. Tapi dari indikator ini aja kita bisa seenggaknya ngelihat bahwa ternyata mungkin approach pendidikan di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi gitu. Solusinya tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Apakah perlu perbaikan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Well, bisa jadi jawabannya adalah iya. Karena gini, kurikulum sekolah itu mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik dong. Kita perlu juga mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi apakah berarti penurunan skor PISA ini jadi kesalahan dan tanggung jawab si pembuat kurikulum atau si guru ini yang mungkin kurang tepat ngajarnya? Menurut gue sendiri, kita tuh sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalahin pembuat kurikulum atau nyalahin guru. Kenapa? Karena ya bikin kurikulum tuh kan susah gitu. Belum lagi banyak birokrasi, kepentingan politik, pro kontra dari masyarakat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngomongin pemerintahan kan, akhirnya adopsi hal-hal baru jadi lambat di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya, kampus dan sekolah jadinya kurang sigap dalam beradaptasi. Hasilnya ya itu, kita belajar, tapi ternyata hal yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan tuntutan zaman, dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau masalah guru, mungkin kita semua juga tahu bahwa bisa jadi sekarang banyak guru yang kesulitan mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup supaya mereka bisa mengajar dengan baik. Oke, di bagian ini dia berkata guru kurang relevan mendapatkan upah yang cukup dan sebagainya gitu kan. Oke, bagi guru honor mungkin kita ketahui bahwa itu tepat, tetapi bagaimana di bagian guru-guru di negeri sana? Bukannya masuk mencela, tapi hampir banyak guru-guru terutama di sekolah yang berbasis di pemerintahan atau negeri, itu hampir banyak guru-guru yang memakan gaji buta. Dia tidak datang, gajinya juga berjalan. Dia mengajar, dia tidak mengajar, gajinya juga berjalan. Lalu dia hanya mengajarkan apa yang tidak diterangkan dia, lalu memberikan tugas kepada murid-muridnya, dia juga tetap dapat gaji. Jadi nggak semua guru yang tidak relevan mendapatkan upah, tetapi ada juga guru yang mendapatkan gaji yang kecukupan, tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kita lanjut. Bisa dikatakan bahwa solusinya adalah perlu banget nih andil semua orang supaya pendidikan di Indonesia bisa semakin maju, mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dan juga pihak swasta. Nah, kali ini gue mau menggarisbawahi pihak swasta, karena tentu 1% bergerak di bidang swasta kan. Pihak swasta itu menurut gue sebenarnya bisa punya andil besar. Pihak swasta itu bisa lebih fleksibel dan cepat dalam membuat produk baru yang bermanfaat buat masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat banyak perusahaan swasta mendisrupsi sistem-sistem yang ada di dunia. Kita bisa lihat perusahaan taksi online, ojek online, e-commerce, dan banyak lagi membuat perubahan yang besar dalam landscape pembangunan di Indonesia dan di dunia. Pada akhirnya gue percaya bahwa kalau kita gerak bareng, kita bakal bisa nih bikin impact yang gede banget buat Indonesia. So, 1% pun did some. Nah, itu dia. Yang terpenting adalah bukan dari seorang kurikulum, bukan dari seorang guru maupun bayi pelajar. Yang terpenting adalah hubungan timbal balik, yaitu interaksi. Bagaimana suatu kurikulum dapat memahami pola pikir cernanya sang pelajar atau pelajar itu, dan juga guru menerangkan kurikulum itu kepada pelajar bagaimana bisa dia menerangkan suatu pembelajaran tersebut dapat dicerna dengan baik dan benar kepada murid-muridnya. Lalu sang murid pun juga harus melakukan interaksi baik dengan oleh guru-guru tersebut. Dia harus bisa menerima, memahami, walaupun pelan-pelan, tapi juga dia bisa pasti menerimanya. Yang penting gurunya tidak terlalu memaksa dan terlalu otoriter dalam memberikan suatu pendapat atau penjelasan pembelajarannya. Karena tidak semua murid itu memiliki basic yang sama. Setiap murid itu memiliki perbedaannya masing-masing. Yang satu bisa basic di matematika, satu di penjas, satu di sejarah atau kimia, ataupun di manapun sesuai dengan bidang dia. Jadi kita tidak bisa sama. Tapi didiklah seorang murid itu sesuai dengan basicnya masing-masing, agar dia bisa bisa menjadi suatu teknisi atau dia ahli dalam bidangnya tersebut. Mari kita mulai kembali. Penting sejak September lalu, 1% akhirnya mulai atau seminar di 1% pasti udah pernah dilihatin. Mungkin sekian aja videonya, karena selebihnya mereka membahas tentang kurikulum sesuai mindset mereka masing-masing. Nah, kesimpulan dari saya, ini video cukup bagus ya, karena dia menceritakan tentang PISA tersebut dan juga memberikan kita sejarahnya mengapa PISA itu ada, karena penalaran para pelajar di dunia ini ya. Dan untuk yang dampak positifnya ya tadi pemberitahuan kepada kita, dan negatifnya ialah
kurangi memahami setiap kata-kata yang diberikannya kepada kita. Contoh seperti tadi yang pembelajaran sekolah tidak sesuai dengan industri, lalu tadi penerangan PISA itu apa, dan juga pembahasan tentang guru dan kurikulum. Mungkin sekian aja kritik saya dari video tersebut. Jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.